Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah, senang rasanya kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Besar harapan dan doa Ibu, semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan belajar materi baru dengan kompetensi dasar 3.8, yaitu memahami makna berperilaku hormat dan santun kepada orang tua dan guru. Ada beberapa tujuan pelajaran yang Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat yang pertama, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap dan berperilaku patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bersikap dan berperilaku santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapai ketiga tujuan pembelajaran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Di materi ini kita akan membahas 2 poin bahasan. Yang pertama, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, memahami perilaku hormat dan patuh kepada guru. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anakku, orang tua telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Kenapa? Karena hormat dan patuh kepada orang tua ini merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah agar kita patuh berbakti kepada kedua orang tua kita itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ini adalah salah satu ayat di mana di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila kita dinasehati oleh orang tua.
Yang kedua, rajin sholat, rajin belajar untuk memenuhi harapan kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan dan selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apa sih doa untuk kedua orang tua? Insya Allah kalian sudah hafal semua. Doanya yaitu Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah doa untuk kedua orang tua kita. Sering-seringlah bacakan doa ini ya sayang ya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pada poin bahasan yang kedua, yaitu memahami perilaku hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak, selain wajib taat kepada orang tua, kita juga wajib menghormati guru. Guru juga adalah orang tua. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Saat bertemu dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, bersalaman dengan mencium tangannya. Mencium tangannya ya anak-anak ya. Jangan tangannya kamu tempelkan di pipi, tetapi cium tangannya. Dan yang ketiga, memperlihatkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan guru. Jangan ketika kalian bertemu dengan bapak dan ibu guru, wajahnya cemberut, menunjukkan ketidaksukaan. Jangan seperti itu ya nak ya. Lalu bagaimana sikap kita yang baik saat guru memberikan tugas? Yang pertama, selalu berusaha untuk mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Jangan pernah mengulur-ngulur atau menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Ketika kalian punya kesempatan, ada waktu untuk mengerjakannya, segera laksanakan. Lalu yang kedua, ketika diberi tugas oleh bapak dan ibu guru, jangan bermalas-malasan dan jangan mengeluh. Kerjakan dengan tulus ikhlas. Insya Allah berkah dan ada kemudahan. Lalu bagaimana sikap kita saat guru sedang mengajar? Yang pertama, duduk tenang dan tidak mengganggu teman. Lalu yang kedua, ketika guru sedang mengajar, sedang menerangkan pelajaran, kita tidak boleh berbicara sendiri, sehingga kelas menjadi berisik. Lalu yang ketiga, perhatikan apa yang diterangkan oleh bapak atau ibu guru. Nah, kalau guru memberikan nasihat atau kita berbicara dengan bapak dan ibu guru, bagaimana sikap yang baiknya? Yang pertama, dengarkan dengan baik, dengan tulus. Yang kedua, nasihatnya harus kita taati. Lalu yang ketiga, ketika berbicara dengan bapak atau ibu guru, berbicaralah dengan santun. Lalu yang keempat, ketika kita berbicara dengan bapak dan ibu guru, suaranya tidak boleh terlalu keras ya anak-anak ya. Dan yang kelima, kalau bapak dan ibu guru sedang berbicara, kalian tidak boleh memotong pembicaraannya.
Alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi dengan kompetensi dasar 3.8. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi itu. Yang pertama, kita dibesarkan melalui jasa ayah dan ibu kita. Yang kedua, ayah dan ibu adalah orang-orang yang ikhlas mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita sebagai anaknya. Dan yang ketiga, tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati dan mengabdi kepada ayah dan ibu. Begitu juga kepada bapak dan ibu guru. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian tuliskan kesalahan yang telah kalian perbuat di minggu ini kepada orang tua kalian. Jadi minggu ini kalian sudah membuat kesalahan apa? Tulis di buku. Lalu yang kedua, kalian meminta maaf kepada kedua orang tua kalian atas segala kesalahan yang pernah kalian lakukan. Lalu didokumentasikan kegiatan meminta maaf tersebut melalui foto. Itu aja tugas untuk hari ini ya sayang. Ibu berharap semoga apa yang Ibu jelaskan untuk materi pada hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan kalian bisa mengamalkannya. Ibu mohon maaf jika ada salah di dalam penyampaian materi ini. Ayah Bunda, terima kasih saya ucapkan yang sudah membantu mendampingi anak-anak di dalam menyimak video ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.